Nah, ketika G7 tidak mau bergeser dari posisi ini, maka perang ekonominya berarti dalam situasi yang sangat rawan. Di satu sisi mereka bicara tentang CHIPS Act, sebagaimana Biden menandatangani. Di sisi lain, China memprotes tentang bagaimana strategi pertahanan Amerika dalam lingkup Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ini isu yang kelihatannya sepele, tapi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi politik nasional. Racikan Berita. Halo, apa kabar? Saya Ihsanuddin Nursi, kembali menjumpai Anda setelah beberapa lama tidak muncul di kanal ini. Hari ini, malam ini, saya sejak 2 hari ini cukup risau melihat pertemuan menarik di Washington sana. Pertemuan dua negara yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Timur, khususnya Asia Tenggara. Siapa itu? Jepang dan Amerika. Menteri Luar Negeri Jepang, Hayashi Yoshimasa, ketemu dengan Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika. Menteri Pertahanan Jepang, Hamada Yasukazu, ketemu dengan Lloyd Austin. Mereka menyebutnya sebagai 2+2 untuk Cornerstone Alliance, satu aliansi batu pojok istilah mereka, untuk menghadapi 3 negara yang mereka anggap demikian berbahaya: Korea Utara, China, dan Rusia. Maka mereka berpendapat betapa pentingnya Indo-Pasifik diperkuat, dan karena itu mereka menyebut ini adalah sebuah momentum di mana aliansi antara Jepang dengan Amerika dalam rangka Cornerstone Alliance mengamankan situasi Asia Timur dan khususnya Asia Tenggara, khususnya kebijakan Indo-Pasifik. Dan kalau kita bicara tentang Indo-Pasifik, itu berarti tentang Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indo-Pasifik dalam fokus Indonesia, itu berarti kita bicara tentang peranan Australia, United Kingdom, dan Amerika sendiri. Nah, di balik itu ada 2 lagi negara yang terlibat, Korea Selatan dan India. Artinya sesungguhnya Amerika sedang mempertahankan posisi dirinya di kawasan Indo-Pasifik lewat dukungan India, Korea Selatan, dan Jepang, sementara kulit putihnya adalah Australia. Intinya berarti ada 3 kepentingan besar yang sedang dipertahankan oleh Amerika di kawasan Asia Timur. Regional Cooperation Economic Partnership sebagai pengganti Trans-Pacific Partnership dalam kata kunci untuk kawasan ekonomi, diikuti dengan pengamanan kebijakan Indo-Pasifik, di mana kata kuncinya menurut Putin, menurut China, pada hakikatnya adalah perpanjangan masa dominasi Barat di kawasan Asia Tenggara. Saya ulang, itu bukti bahwa Barat sedang memperpanjang atau memperkokoh posisi dominasinya di kawasan Asia Tenggara. Maka kerjasama 2+2 dalam Cornerstone Alliance itu berarti sesungguhnya memperkokoh kekuatan Amerika di kawasan Asia Timur didukung oleh kekuatan Jepang. Maka sesungguhnya ini merupakan gambaran G7 tidak mau bergeser dari posisinya. Nah, ketika G7 tidak mau bergeser dari posisi ini, maka perang ekonominya berarti dalam situasi yang sangat rawan. Di satu sisi mereka bicara tentang CHIPS Act, sebagaimana Biden menandatangani. Di sisi lain, China memprotes tentang bagaimana strategi pertahanan Amerika dalam lingkup Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan. Kumulasi dari peperangan ini sesungguhnya bukan cuma sekedar kumulasi kekuatan militer, tapi juga saya menyebutnya sebagai ICT war, financial war, economic war, dan kemudian ujungnya adalah soal bagaimana kekuatan the accumulated power to the accumulated war. Satu kekuatan yang terakumulasi untuk sebuah perang total. Ini yang sesungguhnya cukup rentan dalam 6 bulan terakhir ini. Karena ketika yang namanya kontak militer tidak terjadi, maka yang muncul adalah sesungguhnya kontak peperangan ekonomi. Ini yang sesungguhnya saya lihat Indonesia tidak terlampau banyak melakukan antisipasi
atas Indo-Pasifik yang sesungguhnya menempel dengan regional cooperation economic partnership di satu sisi, di sisi lain juga masalah Asian Plus 3. Nah, situasi yang demikian menggambarkan betapa pentingnya posisi Indonesia baik dalam kerangka Indo-Pasifik maupun dalam kerangka pengamanan perdagangan bagi kepentingan Amerika dan bagi kepentingan Jepang di kawasan Asia Tenggara. Pertanyaannya, ada di mana posisi Indonesia? Di tengah posisi Indonesia sendiri kemudian tidak jelas dari kondisi perekonomian. Banyak pihak bangga untuk pertumbuhan ekonomi 3,7 ternyata menghasilkan 5,3. Tapi orang lupa, di balik pertumbuhan ekonomi yang 5,3 itu ternyata malah menghasilkan ketimpangan dan tingginya utang, dan pada saat yang sama Anda tetap tidak bisa mengatasi keseimbangan primer, terbukti dengan gegap gempitanya pajak mencari sumber pendapatan, pada saat yang sama tetap mengeluh dalam persoalan keseimbangan primer, dan tetap punya masalah pada disebut dengan defisit neraca pembayaran. Apa artinya? Sesungguhnya kerentanan fiskal kita, kerentanan eksternalitas kita sangat tinggi. Makanya debt per PDB tidak lagi bisa kita lihat dalam posisi 38%. Dia bergerak terus ke atas. Ketika kerentanan fiskal, kerentanan eksternalitas itu demikian tinggi, maka problematiknya menjadi Indonesia sangat tergantung pada jalur perdagangannya dengan Jepang dan dengan Amerika, walaupun kemudian sangat didukung oleh kekuatan Cina. Nah, dalam konstruksi yang saya sebut tadi, pertemuan plus 2 dengan Cornerstone Alliance, ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya Indonesia mengambil sikap. Artinya dalam 6 bulan situasi terakhir ini, ketika Indonesia tidak bisa menempatkan dirinya baik-baik, maka Indonesia sebenarnya masuk dalam gelombang pertarungan dari bagaimana Amerika dan Jepang melihat posisi Korea Utara, Cina, dan Rusia. Saya ulang, bagaimana Jepang dan Amerika melihat Korea Utara, Cina, dan Rusia. Di tengahnya namanya ujung dari persoalan Ukraina dan Rusia belum juga selesai. Sahabat sekalian, yang perlu kita tahu dari situasi misalnya di kawasan Uni Eropa, hingga hari ini Amerika sudah mengeluarkan daftar apa saja yang dia berikan bantuan untuk Zelensky untuk Ukraina. Dan seluruh negara Uni Eropa melihat bahwa perang Ukraina ternyata telah menciptakan benefit atau profit luar biasa bagi Amerika. Sejumlah kaum kritis di kawasan Eropa menyebut ternyata the most valuable, the most profitable from the Ukraina and Russia war is bagaimana Amerika menikmati keuntungan. Dan karena itu ketika kita lihat Jepang bersama dengan Amerika ngebangun Cornerstone Alliance untuk kawasan Indo-Pasifik, khususnya untuk Asia Timur, khususnya untuk Asia Tenggara, dan khususnya lagi beruntuk Indonesia, itu berarti sesungguhnya untuk kepentingan mereka. Persoalan pokoknya, kalau kita kemudian tidak bisa mengamankan diri, maka sesungguhnya mereka yang akan mendapatkan keuntungan, mereka yang akan mendapatkan manfaat dari perjanjian ini. Nah, ini isu yang kelihatannya sepele, tapi sangat mempengaruhi kondisi ekonomi politik nasional. Saya ulang, sangat mempengaruhi ekonomi politik nasional. Jika kabinet sekarang ini tidak mampu memposisikan diri dengan cantik dari kemulut pertarungan ini, maka situasi besarnya adalah Indonesia akan tergulung dari percaturan ekonomi politik dunia yang mengalami turbulence. Menggunakan bahasa Joe Biden dalam National Security Strategy of US Oktober 2022, menggunakan istilah National Defense Strategy of US Oktober 2022, maka turbulence times ini bergejolak dalam posisi accumulative power to the accumulative war. Pertanyaan besarnya, bisakah Indonesia mengatasi itu? Mari kita lihat dalam 6 bulan. Racikan Berita